Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Yayasan Bumi Tama, podcast yang menghadirkan cerita-cerita inspiratif dan perspektif tentang dunia pendidikan dari tempat-tempat yang mungkin jarang terlihat, tetapi memiliki perjuangan yang luar biasa nih guys. Nah, hari ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yakni tentang memaknai Hari Pendidikan dari perspektif sekolah yang ada di perkebunan kelapa sawit. Nah, karena kita tahu ya guys ya, pendidikan itu tidak hanya tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, tetapi juga bagi mereka yang mungkin memiliki mata pencarian di kebun ya kan, kadang otomatis anaknya juga sekolah di kebun. Tapi saya yakin ya guys ya, anak-anak hebat akan ada juga di kebun dan pasti mereka memiliki mimpi-mimpi yang luar biasa. Nah, hari ini sudah hadir di studio kita Bapak selaku Kabag Operasional Yayasan Bumi Tama, Bapak Arif Hendri Aprilianto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Oke, jangan panggil Bu Pak. Ini sepertinya ketuaan ya guys ya. Panggil aja Kak Atik atau Kak Titik tuh boleh tuh Pak. Baik, Iya. Kak Titi baik. Selamat Oke. pagi Kak. Pagi juga Bu. Bu Pak ya. Baik, menurut Bapak nih Pak ya, kita langsung ke pertanyaan aja ya kan guys. Nih, apa sih Pak makna Hari Pendidikan khususnya bagi sekolah-sekolah yang ada di lingkungan perkebunan kelapa sawit Pak? Oke, baik. Mungkin pertama karena kami adalah lembaga pendidikan yang notabene kami berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit yang dimana anak-anak kami mayoritas adalah anak-anak dari karyawan di perkebunan gitu ya. Kami di Yayasan Bumi Tama memaknai Hari Pendidikan Nasional ini sebuah penegasan ya, penegasan esensi bahwa demokratisasi pendidikan itu ada gitu ya di perkebunan. Kemudian maknanya di mana? Maknanya bahwa pendidikan di perkebunan maupun di luar gitu ya, di perkotaan gitu, di kota-kota besar maupun di lingkungan secara umum kita sama gitu. Kita sama di Hari Pendidikan Nasional ini menjadi satu penegasan gitu, satu penegasan bahwa pendidikan di perkebunan adalah hal yang sangat fundamental karena bagian dari layanan yang kita berikan untuk orang tua siswa, gitu, untuk para karyawan. Nah, ini satu komitmen penting untuk kita lakukan bagi para karyawan-karyawan kita untuk mendapatkan akses pendidikan untuk anak-anaknya. Nah, simpelnya begini Bu, Kak Pit ya, mungkin ininya Kak Pit ya. Kak Titi ya Pak? Oh Kak Titi. Kak Titi, jadi kami di perkebunan gitu di yayasan memaknai bahwa di tengah dinamika industri sawit gitu ya, Hari Pendidikan merupakan pengingat penting bagi kami bahwa investasi pada manusia adalah hal yang paling fundamental untuk keberlanjutan masa depan. Nah, kira-kira gitu tuh makna krusialnya. Oke, mungkin teman-teman di luar sana juga pada penasaran nih Pak, bagaimana sih realitanya kehidupan tentang pendidikan di perkebunan begitu Pak ya. Pasti teman-teman juga pada penasaran nih Pak, karena kan beda nih, apa sih bedanya gitu kan, kira-kira gimana sih realita yang sebenarnya gitu loh Pak. Oke, benar Bu ya, benar. Pasti penasaran nih ngomongin pendidikan tapi di tengah industri sawit gitu. Betul. Realitanya memang cukup unik Bu ya. Realitanya cukup unik bahwa operasional ritme industri itu langsung beririsan dengan pergerakan akademis ya, pergerakan akademis di sekolah gitu. Jadi orang tua berangkat ke kebun, kemudian anak-anak berangkat ke sekolah gitu kan, truk-truk buah sawit gitu kan, operasional perkebunan gitu kan, berbarengan keberangkatan dengan bis-bis anak sekolah. Nah, ini adalah sebuah ekosistem yang saya kira unik. Jadi kita memadukan sebuah industri, kemudian kita juga ada ekosistem pendidikan yang menurut saya cukup komprehensif ya untuk layanannya, baik dari pagi kita antar jemput
anak-anak, kemudian kita antarkan. Setelah anak-anak menyelesaikan pembelajaran di sekolah, kemudian kita antar balik sampai rumah. Nah itu bagian dari layanan yang kita berikan, komitmen kami dalam menjalankan pendidikan di Bumi Tama. Nah barangkali gambarnya seperti itu. Iya kebayang sih ya guys ya, berarti kalau pagi-pagi tuh ada truk, lalu kemudian ada bis sekolah gitu ya Pak ya. Betul. Rame juga ya di kebun ternyata ya. Baik, selanjutnya nih Pak, tantangan terbesar menjalankan pendidikan di wilayah perkebunan ini apa sih Pak? Pasti ada dong ya kan tantangan gitu kan. Oke. Tantangan pasti ada. Tantangan pasti ada. Sebenarnya kalau tantangan yang ya kita hadapi hari-hari Bu, kita di kebun, kalau malamnya hujan pasti paginya becek itu ya. Kalau gitu lama ya. nggak hujan pasti kita bertempur dengan debu lah, kira-kira begitu. Seperti itu. Tapi kalau kita korelasikan tantangan itu dengan dunia pendidikan, yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana peran kita cukup cukup berat untuk mengubah mindset para komunitas ya, lingkungan orang tua segala macam, bahwa mindset orang tua itu sekolah, lulus, kemudian bekerja lagi di kebun gitu. Nah itu kami sebagai seorang pengelola pendidikan di perkebunan, ini kami sebenarnya mendorong untuk gimana caranya bahwa mindset itu bisa kita pelan-pelan bisa kita ubah, bahwa orang kebun bisa loh nanti untuk lebih dari orang tuanya sebagai seorang pekerja kebun gitu kan, misalnya berkarir di luar dan segala macam. Nah itu kami coba bangun gitu. Kemudian Kak Pit, yang kedua tantangannya adalah bagaimana kita mengakselerasi terkait dengan kualitas pendidikan ya, yang barangkali sekarang cepat sekali. Di kebun juga kami coba untuk mengakselerasi apa yang sekiranya bisa mendorong pembelajaran sehingga menjadi pendidikan yang berkualitas. Salah satunya tentang guru-guru kita Bu. Guru-guru kita secara sosiologis gitu ya, secara sosiologis harus kita bangun guru-guru kita agar punya jiwa sepenuh hati untuk mengabdi di area-area remote perusahaan gitu ya. Karena mau tidak mau bahwa teman-teman guru kan jauh dari hiruk pikuk kota gitu ya, jauh dari gemerlapnya kota. Sementara teman-teman semua tempat tinggalnya adalah di kebun Bu gitu. Iya. Nah ini kan perlu semangat baru ya, kita dorong untuk guru-guru tetap stay, tetap betah. Gitulah kira-kira Bu kondisi tantangan-tantangan untuk kita di kebun. Jadi yang pertama mindset orang tua yang harus kita bangun. Yang kedua dari sisi guru-gurunya, staf pengajarnya juga harus kita bangun kebetahan, engagement harus kita bangun sehingga guru-guru lebih punya keikhlasan lah, ketulusan hati dalam mengabdi di kebun. Oke. Ini Kak Titi dan teman-teman juga mungkin di luaran pada penasaran juga nih untuk orang tua yang mungkin berarti dia bekerja dari subuh ya Pak ya? Ya pokoknya fajar lah ya. Oke, dari subuh berarti sampai nanti mungkin matahari tenggelam begitu. Kira-kira apa sih Pak pengaruhnya buat anak-anak nih? Atau mereka menjadi kurang perhatian mungkin. Nah itu seperti apa? Berdampak seperti itu tidak Pak? Oke. Kita di kebun Bu, Kak Pit ya. Kak Titi ya. Kak Titi. Waduh. Kak Titi, kita di kebun. Ya. Karyawan itu mereka itu mengabdikan dirinya di lapangan gitu ya, dari terbitnya fajar sampai sore lah kira-kira begitu. Ini sebenarnya kita bukan mengartikan itu sebagai sebuah tantangan yang besar buat kita ya, tapi ini adalah bagian dari resiliensi yang anak-anak kita miliki gitu. Mungkin di kota gitu ya, anak-anak di kota, anak-anak di sekolah pada umumnya berangkat diantar sama orang tuanya, ditungguin, pulang, dijemput segala macam. Anak-anak di kebun dari pagi mereka sudah terbiasa dengan kemandiriannya gitu Bu. Jadi
mulai dari mereka menyiapkan baju gitu kan, barangkali mulai dari bangun pagi juga mereka sudah punya habit yang kuat ya untuk bangun pagi kemudian menyiapkan sarapan, sampai dengan mereka berangkat ke titik-titik tertentu, halte bus, kemudian bus menjemput dan seterusnya. Ini adalah menurut saya ini adalah keunggulan kita gitu untuk anak-anak kita. Mereka punya basic mentality dari sisi kedisiplinan mungkin lebih baik ya, lebih baik karena dari kecil mereka sudah dididik untuk mandiri gitu. Iya, mandiri, oke. Kemudian yang kedua dari sisi aksesibilitas ya, aksesibilitas kita di kebun itu barangkali tidak semudah di kota gitu ya. Semudah di kota lebih enak kesana kemari, kemudian pendampingan orang tua. Kita di kebun ya dari sisi pendampingan orang tua itu juga mungkin keterbatasan waktu gitu. Tapi ini adalah ruang yang kosong yang perlu teman-teman dari foundation mengisinya dengan cara apa? Kita bisa dari pagi sudah memberikan layanan prima gitu kan. Kita sambut anak-anak dengan senyum paling hangat sebagai parents ya, karena orang tuanya barangkali sudah berangkat untuk mengabdi di lapangan. Jadi yang menggantikan peran itu adalah gurunya di sekolah. Maka saya bilang bahwa sekolah kita adalah rumah kedua bagi anak-anak, sebagai safe zone untuk anak-anak ketika orang tuanya bekerja di lapangan. Oke. Kalau misalnya nih berbicara tentang internet, itu terkendala nggak sih Pak kalau di kebun itu, atau sama saja seperti di kota? Akses untuk anak-anak bisa ya mungkin mencari media ajar atau apa ya, bahan-bahan ajar gitu kan, bahan-bahan PR lah, tugas gitu, itu ada nggak Pak keterbatasan internet gitu di kebun gitu? Kalau kita lihat sekarang itu kan selalu pendekatannya tentang digitalisasi gitu ya, tentang bagaimana kita mengoptimalkan kelebihan digital ini untuk pembelajaran gitu. Nah, secara prinsip kami terus berkembang untuk mengembangkan berbagai macam pendekatan digital ya. Walaupun di titik-titik tempat tinggal anak-anak kita gitu itu belum ada spot internet lah ya. Tetapi ini tidak menjadi tidak menjadi kendala kami. Kami kembangkan, misalnya kita blended learning lah, kemudian kita juga mungkin pendekatan-pendekatan yang lain. Kadang-kadang karena nggak ada internet, jadi kita nggak berkembang secara digital. Tidak lah, kita di sekolah mungkin 80% kita juga untuk secara jaringan internet cukup baik sebenarnya. Tetapi secara prinsip justru bukan kita kita terpaku di dalam digitalisasi. Yang kita tekankan justru bagaimana kita mengoptimalkan segala macam media yang ada, yang lebih kontekstual dengan apa yang dilihat oleh anak-anak gitu. Kita ngomong belajar internet, misalnya kita bicara tentang belajar tentang jarak dan tinggi misalnya. Nggak bisa kita menggambarkan hal-hal yang gambar-gambar yang lain. Wong kita di depan mata kita tiap hari kita lihat tingginya pokok sawit gitu kan. Kenapa kita harus mengukur yang lain, tingginya pokok sawit di depan mata kita misalnya begitu. Hal-hal yang kontekstual yang teman-teman guru kita dorong untuk bisa lebih diimplementasikan di dalam proses-proses pembelajaran. Kira-kira begitu. Nah guys ya, menurut kalian juga ya di era zaman yang seperti ini gitu kan, kalian sanggup nggak sih kalau misalnya sehari aja nih paketan internet kalian habis? Oh kalau saya Pak terus terang, pasti cepet-cepet beli paketan lagi nih Pak, biasanya gitu. Kayak nggak betah lama gitu loh Pak, internet itu kan harus cepet langsung gitu kan. Ya berarti aman aja ya kalau di kebun ya Pak ya, tetap bisa ada. Untuk akses internet ya cukup baik Bu, cukup baik. Untuk kegiatan belajar mengajar ya kita cukup baik juga sebenarnya, nggak ada kendala yang cukup krusial sih ya. Iya oke. Nih Pak ya, dengar-dengar nih ada guru yang sampai menjemput siswanya agar tetap ke sekolah. Nah ini seberapa besar sih Pak perjuangan guru di lapangan seperti itu? Oke Kak Pit. Jadi ini true story lah ya, true story. Saya coba share ke Kak Pit bahwa mungkin tahun kemarin ada salah satu guru kita
punya siswa yang mungkin sudah mungkin 2 mingguan ya tidak masuk. Kemudian guru ini berinisiatif untuk hadir ke rumah, kemudian mengkonfirmasi sebenarnya apa masalahnya kok tidak hadir ke sekolah. Nah, setelah dikonfirmasi ternyata orang tuanya itu habis melahirkan anak yang kedua, artinya si anak ini punya adik lah. Iya. Nah, secara secara prinsip sebenarnya nggak boleh ya untuk anak kemudian menjadi mengasuh adiknya gitu dalam konteks itu. Gitu. Nah, kemungkinan ini orang tua belum ada literasi ya tentang itu, bahwa anak-anak itu sebenarnya ya harus kewajibannya untuk sekolah gitu. Nah, ketika didatangin ke sana ternyata anak ini sedang mengasuh adiknya. Mengasuh adiknya. Nah, saya pikir ini di kebun ini kan kita sediakan fasilitas TPA ya untuk taman penitipan anak, sehingga anak-anak bisa yang memang belum usia sekolah bisa dititipkan di sana. Oh, ada ya Pak ya? Ada. Okay. Rupanya faktornya bukan itu gitu. Jadi faktornya adalah orang tua itu tidak memotivasi anaknya untuk sekolah lebih lanjut gitu ya. Udahlah, selesai SMP udah di rumah saja misalnya. Udah mending ngasuh adik misalnya begitu. Nah, guru ini bolak-balik datang untuk memotivasi, menguatkan orang tua, memahamkan bahwa ini usia sekolah, dilanjutkan aja dulu sekolahnya, sehingga nanti bisa si guru itu menyampaikan bahwa nanti ini akan bisa merubah kondisi ekonomi kalau nanti udah lulus kemudian bekerja. Nah, singkat cerita, sekian tahun lah ya si anak ini lulus, kemudian hadir lagi ke sekolah, mencari guru yang sebelumnya merayu untuk berangkat lagi ke sekolah dan memberikan hadiah ke guru itu gitu. Memberikan hadiah guru itu bahwa dia menyampaikan dia sudah bekerja, dia sudah punya penghasilan dan orang tuanya juga sudah bisa dibantu dengan sedikit hasil dari gaji yang dia terima. Gitu. Nah, saya dari cerita ini ingin saya sampaikan bahwa guru itu sebenarnya tidak hanya menyampaikan materi tentang akademis gitu, tentang pembelajaran, tapi melampaui batas-batas itu gitu. Jadi guru-guru di Bumi Tama itu sebenarnya mereka sudah bisa mengaktualisasi diri, profesinya dia sebagai seorang guru. Dia kalau saya artikan itu dia sebagai arsitek masa depan untuk anak-anak. Nah, itu sebenarnya makna yang cukup mendalam gitu ya. Dan itu fakta realita yang terjadi kira-kira seperti itu, Bu. Baik, Pak. Tuh guys ya. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu loh. Ada guru yang perjuangannya itu bukan hanya mengajar, tetapi juga memastikan anak itu untuk hadir ke sekolah, guys. Nah, gimana? Kalian tertarik nggak untuk jadi guru di perkebunan kelapa sawit? Boleh banget komen di bawah ya, guys. Oke Pak, ini lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, ada nggak sih prestasi yang bisa dibanggakan lah dari anak-anak yang sudah lulus mungkin dari sekolah perkebunan itu, yang ceritanya ya tadi ya, mungkin ada nggak yang lebih bisa dibanggakan gitu dari anak-anak tersebut, Pak? Oke. Prestasi, setiap ngomongin prestasi pasti saya cukup ternyuh ya, karena di setiap tahun pasti ada torehan-torehan prestasi yang cukup membanggakan buat kami ya di yayasan. Secara akademik maupun non akademik ya, anak-anak kami punya prestasi yang cukup membanggakan, baik itu di level regional maupun bahkan tahun terakhir anak kami di Olimpiade Matematika, anak kami lolos sampai level nasional. Ini cukup membanggakan, dan ini sebagai jawaban bahwa kecerdasan anak-anak itu sebenarnya tersebar secara merata. Mau itu di kota, mau itu di desa, di perkebunan, di pelosok Kalimantan barangkali gitu ya. Ini sebenarnya tersebar secara merata. Faktanya anak-anak kami dari kebun bisa menembus Olimpiade Matematika Nasional. Luar biasa ya Pak ya. Betul. Nah ini, dan bukan dari kalangan, kalangan yang karena memang diberikan treatment yang kuat, dilesin, tidak. Ini lahir dari kebun,
Ya. dari area remote yang barangkali keterbatasan sinyal, keterbatasan media pembelajaran, tetapi upaya yang dilakukan oleh teman-teman guru di unit sekolah ini luar biasa gitu sampai meloloskan, dan itu salah satu kebanggaan ya buat kami di yayasan bahwa prestasi itu ada lahir bahkan dari unit-unit remote kita yang ada di area kebun kita gitu. Kemudian kebanggaan yang kedua bahwa lulusan-lulusan kita itu banyak yang bisa diterima di beberapa kampus besar ternama gitu ya, kampus besar ternama, dan pada akhirnya bisa kembali lagi, baik ada yang berkarir di dunia profesional kebun maupun di pemerintahan, dan beberapa ada yang di kota-kota besar ya, baik itu menjadi profesional muda maupun apa ya, kalau mungkin sekarang bisnis digital dan sebagainya gitu. Nah itu kami dapatkan, dan itu sungguh membanggakan gitu ya. Lahir di kebun, ketika balik lagi kok wah udah seperti ini gitu. Kadang-kadang kami agak ternyuh gitu Bu. Jadi wah ini kalau jadi gurunya pasti ngerasanya bangganya luar biasa. Pasti Pak, pasti bangga banget ya. Ini hasil terpaan di kebun, hasil tepaan di kebun, ketika ada hasil kan luar biasa. Betul. Nih ya Pak ya, mungkin pertanyaan ini pertanyaan terakhir ya, bisa jadi ini kalau boleh menyampaikan pesan di Hari Pendidikan ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada guru-guru yang berada di daerah-daerah atau bahkan di perkebunan Pak? Pesan untuk guru-guru kita ya, terkhusus untuk teman-teman guru di Bumi Tama, barangkali pesan ini juga untuk teman-teman guru lah secara umum. Saya sebagai seorang pengelola pendidikan, saya ucapkan luar biasa terima kasih gitu ya, luar biasa terima kasih. Rasa hormat saya untuk teman-teman guru yang sudah mau mengabdi di di area-area yang cukup sunyi gitu ya. Di perkebunan kan sunyi Bu. Pengabdian teman-teman luar biasa, kemudian jauh dari gegap gempita kota, tetapi Anda semua punya ketulusan yang luar biasa, punya etos melayani, menjadi seorang guru yang luar biasa, dan itu saya lihat perjuangannya luar biasa. Saya cuman kepingin selain mengucapkan rasa terima kasih saya yang luar biasa, ini menurut saya penting ya, bahwa guru-guru apa yang Anda sampaikan ya, apa yang Anda torehkan ilmu di anak-anak, baik itu literasi maupun karakter ke anak-anak, saya yakin itu akan jadi amal jariah yang luar biasa. Gitu untuk Bapak Ibu guru. Pesan saya tetap menjadi guru yang humble gitu kan, punya jiwa melayani dan etos kerja yang baik dalam mengabdikan diri baik di Yayasan Bumi Tama maupun mengaktualisasi diri profesinya sebagai seorang guru. Barangkali itu Bu. Oke, baik, terima kasih banyak nih Pak Arif Hendri Aprilianto ya, sudah membagi beberapa ilmu buat kita semua dan pengetahuan tentang pendidikan yang ada di perkebunan nih teman-teman ya. Jadi begini, Hari Pendidikan bukan hanya tentang seremoni atau peringatan tahunan, tetapi tentang menghargai setiap perjuangan kecil yang menjaga harapan tetap hidup gitu ya guys ya. Mungkin sekian dulu ya podcast kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.